konten ini saya buat karena satu hobi. Satu hobi bapak dan anak, explore perjalanan dengan roda dua, mengeksplor wisata-wisata yang indah di Indonesia. Dan kemarin waktunya kami 2021 perjalanan 1 tahun keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan next kedepannya kami akan melanjutkan perjalanan di tahun 2023 bulan Mei ke 9 negara Asia. Dan kami ini bekerja sama dengan Rumah Batik Kepala Batu yang ada di daerah Jakarta. Nah, temanya ketika untuk perjalanan mereka bikinin tema nggak? Bikin tema, namanya Sekar Jagat. Jadi Sekar Jagat yang artinya perjalanan antara bapak dan anak menjelajah ke luar negeri. Ya, salah satunya Asia yang akan kami kunjungi di 2023. Halo, assalamualaikum. Apa kabar Sobat Ina News? Hari ini kita masih dalam program Front Time ya di Ina News. Nah, dalam program Front Time kali ini saya kedatangan tamu bikers yang tidak biasa nih Sobat Ina News. Mau tahu bikers saya yang jadi tamu saya ini? Yuk kita saksikan video ini. Nah, itu Sobat Ina News ya, keren banget videonya. Itu menggambarkan sebuah perjalanan aventurir ya, perjalanan petualangan ya. Jadi, nah teman-teman di Sobat Ina News mau tahu siapa aktor yang ada tadi? Nah, ini udah ada nih di samping saya. Nah, coba kita tanya siapakah dia. Nah, teman-teman di kalangan biker kan taunya Father and Son. Father and Son. Ya kan. Nah, tapi kan teman-teman harus tahu nih siapa sih nama sebenarnya, kenapa harus Father and Son gitu. Nama saya, salam kenal. Nama saya Andra Bels kalau dipanggil di teman-teman motor. Dan kebetulan anak saya Onel. Nah, konten ini saya buat karena satu hobi. Satu hobi bapak dan anak, explore perjalanan dengan roda dua, mengeksplor wisata-wisata yang indah di Indonesia. Dan kemarin waktunya kami 2021 perjalanan 1 tahun keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan next kedepannya kami akan melanjutkan perjalanan di tahun 2023 bulan Mei ke 9 negara Asia. Nah itu Sobat Ina News ya, ternyata tadi itu ada sebuah video rangkuman sebenarnya. Video rangkuman yang pernah dilaksanakan touring
touring adventure, sebuah penjelajahan lah ya, dan yang akan dilakukan oleh Father and Son. Nah di sini baru saya tahu Sobat Inanyus ya, ternyata Father and Son itu ya ini bapak dan anak gitu loh, Bang Andra dengan Onel gitu kan, keren juga sih. Sobat Inanyus, ini kalau menurut saya di media kita ini sesuatu yang baru ya. Biasanya kan orang kalau touring ini satu tim ya kan, atau solo riding gitu kan. Nah ini justru bapak dan anak, makanya ini Father and Son ini jadi brand nih ya, jadi brand kami, brand touring adventure nanti. Di akhir tayangan tadi kan Father and Son ini berkeinginan untuk melaksanakan touring adventure ke 9 negara di Asia. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa sih yang melatar belakangi kenapa pengen pergi ke 9 negara di Asia? Latar belakangnya apa nih, Pak? Pertanyaannya keren banget nih Om Sony. Jadi setelah kami 2021 menjalani perjalanan eksplor keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke lah. Ada beberapa buatan yang kami bawa. Salah satunya waktu pas pandemi COVID itu kita ada kegiatan sosial yang selalu kami bawa. Pas pandemi touring juga? Touring, yang pas 2021 awal kami touring, pas pandemi lagi sangat kenceng nggak ya? Waktu itu COVID itu nggak ada kendala tuh di ketika pandemi kan touring, ketika melintas batas nggak ada cek body, pemeriksaan segala macam. Pasti ada kendala. Nah, dan itu protokol kami kesehatan gitu. mensiasatinya bekerja sama dengan gugus tugas COVID waktu itu. Kami membawa 3.000 masker untuk kami bagi-bagikan ke daerah timur Indonesia. Jadi sekaligus perjalanan sosial lah ya, bagi-bagi masker. Waktu itu saya bawa 3.000 masker, kami bagi-bagikan di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sampai ke perbatasan Timor Leste. Ya kan, itu kan ketika kemarin. Nah, yang tadi nih belum terjawab. Nah, pertanyaan saya lah, ini misi yang 9 negara punya misi apa nih? Gitu. Yang 9 negara selalu kegiatan Ride for Place ini kita diisi dengan kegiatan-kegiatan yang membantu membangkitkan pemerintah Indonesia, program negara pemerintah kita lah ya. Yang kami bawa ini menduniakan batik tulis Indonesia. Dan kami ini bekerja sama dengan Rumah Batik Pal Batu yang ada di daerah Jakarta. Pal Batu. Jakarta, daerah Tebet ya, berarti Jakarta Selatan dia. Nah itu Rumah Batik Pal Batu bermitra dengan kaum difabel, dan di situ kita melihat beberapa teman-teman difabel itu mengekspresikan dengan ciri khas mereka, mengeksplor seni dia dengan tema perjalanan kami Sekar Jagad yang akan kami bawa. Jadi yang mau dibawa tuh hasil karya mereka diperkenalkan kepada 9 negara, kepada dunia lah, pada ini kan dunia. Nanti kita akan caranya bagaimana mempromosikan mereka? Apakah karya batik tulisnya itu dibawa atau di dalam bentuk lain? Apakah dibawa kecil-kecil? Pasti dibagi-bagi nih sama kolega-kolega di 9 negara lah. Asia. Nanti kita buatkan dalam bentuk slayer, buff atau sapu tangan. Dan di situ kita dengan motif batik tulis mereka, dengan motif kontemporer kaum difabel yang dinaungi oleh Rumah Batik Pal Batu. Nah, ini kan kalau batik tulis kan pasti mereka bertema nih. Nah, temanya ketika untuk perjalanan mereka bikinin tema nggak? Bikinin tema, namanya Sekar Jagad. Jadi Sekar Jagad yang artinya perjalanan antara bapak dan anak menjelajah ke luar negeri. Ya, salah satunya Asia yang akan kami kunjungi di 2023. Keren. Artinya support dari pihak Rumah Batik Tulis ini, mereka menyiapkan desain khusus yang nanti karyanya dituangkan dalam sebuah buff atau slayer yang nanti dibagi-bagikan teman di sepanjang perjalanan itu lah ya. Dan kita perkenalkan bahwa Indonesia mempunyai batik tulis yang nggak kalah. Nah itu rencana kapan mau dilaksanakan? Rencana kan saya berangkat bulan Mei 2023. Mei 2000, berarti tahun depan ya? Artinya masih cukup persiapan ya? Kita persiapannya harus matang, karena harus kita urus izin ke IMI, dan kemungkinan nanti mungkin bisa didengar oleh Bapak Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno,
kita akan membawa nih hasil kerajinan Indonesia, terutama kaum difabel yang ngerjain untuk batiknya, untuk kita perkenalkan ke Asia. Oh gitu. Oke. Kalau Pak Menteri nonton, Pak Menteri ini Bang Andra sama Onel, Bapak dan anak akan melakukan perjalanan membawa misi budaya lah ya, misi budaya, misi ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ya kan, sebuah karya batik tulis yang akan mereka sebarkan ke 9 negara di Asia yang pada akhirnya berharap jadi mendunia. Nah, Pak Menteri support, Pak. Dan gitu. Bukan itu aja, Om Tony. Nanti kita akan share juga spot-spot wisata Indonesia yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kami akan mengundang mereka juga untuk datang ke Indonesia, baik ke Asia. Oh ya, makanya kan sebelum melakukan perjalanan ke 9 negara Asia ini, kan pasti sudah melakukan perjalanan terdahulu kan? Terdahulu ke Indonesia. Itu berapa etapa atau berapa kali? Kemarin yang di pertama 2021 Jakarta Timor Leste PP. Jakarta Timor Leste PP. Lintas negara. Masuk ke Timor Leste. Saya mau masuk Timor Leste pas COVID-nya tinggi. Padahal kami udah dapat informasi dari teman. Perbitnya dapat. Kebetulan dapat dukungan Pak Bamsud waktu itu. Pak Bamsud. Waktu Pak Bamsud pas jadi ketua IMI. Pelantikan ketua IMI kita minta dan dapat surat dukungan. Nah, pas begitu saya mau masuk Timor Leste itu, pas COVID-19 lagi ketat-ketatnya, dan akhirnya kami cuma hanya bisa di perbatasan. Jadi ada di Wini, Motain, Motamasin, setelah itu kami balik lagi melalui jalur selatan Malaka. Tapi niat itu kan harusnya masuk ya, cuma mungkin karena keterbatasan, ada protokol kesehatan di negara masing-masing kan mungkin beda ya. Timor Leste. Dan masker tetap saya sampaikan ke mereka dan dibagikan. Di dalam perjalanan Jakarta Timor Leste kan pasti ada dokumentasi tentang wisata selama perjalanan kan. Nah, itu nanti akan dokumentasi itu akan disebarkan di 9 negara. 9 negara. Ini loh destinasi wisata Indonesia. Destinasi wisata unggulan yang terbaik di dunia lah. Seperti Sumba, seperti Flores, Bali, orang udah tahu semua lah ya. Ada daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat, di Tambora, Timur, terus Pulau Moyo, banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang punya. Dan itu semua dokumentasi nanti akan di-share ke teman-teman yang ada di 9 negara. Betul. Setelah Jakarta Timor Leste, Ride for Friendship kedua saya bikin event Jakarta. Ride for Friendship pertama Jakarta Timor Leste kan? Enggak artinya Ride for Friendship ini artinya perjalanan riding. Kami berkendara roda 2 menemui sahabat-sahabat bikers yang ada di itu luar tema yang ketika itu ya. Betul. Temanya Ride for Friendship terus berseri sampai keempat nanti ke Asia. Nah yang lanjut tadi kan Jakarta Timor Leste. Nah yang etapa kedua? Jakarta Aceh, Sumatera. 0 km? 0 km, Sabang. Masuk? Itu 360, saya berangkat lewat barat, pulang lewat timur. Itu kurang lebih kemarin... lintas timur selatan, barat? Berangkatnya lewat barat. Lewat Muko-Muko, lewat Bukit Barisan, pulangnya saya lewat Pekanbaru, Jambi, Palembang. Ya.
Jadi 360. Nah, itu sebulan yang Jakarta Aceh. Sebulan itu? Sebulan. Kalau yang Timor Leste 2 bulan. Timor Leste 2 bulan. 2 bulan. Lama juga. Terus Ride for Friendship ketiga belum lama juga saya jalanin dari start dari Sulawesi Makassar. Saya eksplor Pulau Sulawesi sampai Manado, Bitung, saya nyebrang Ternate, Maluku Utara. Ya, Maluku Utara. Ternate, saya nyebrang Halmahera, saya eksplor Halmahera sampai Morotai, saya turun ke bawah, naik langsung nyebrang ke Sorong, Papua Barat. Papua Barat. Ya. Nah, dari Sorong? Dari Sorong, saya langsung karena Trans Papuanya belum kondusif untuk kita berkendara. Masih rawan dan kurang bagus lah perjalanannya. Jadi saya ambil perjalanan laut melalui kapal Tata Milo, Pelni itu ke Merauke. Tata Milo, ke laut. Dari Papua Barat lintas ke ujung Papua Selatan. Ke selatan gitu ya, ke bawah ya. Transit 6 pelabuhan ya, Nele? 6 pelabuhan transit. Di Merauke saya eksplor sampai Sota, PLBN sampai Papua Nugini, perbatasan sampai ke Buvendigul. Tahanannya. Sorong, sampai Sorong, ke Merauke. Buvendigul naik ke atas lagi ya? Ke atas lagi, itu ya lumayan ya jalannya. Kebetulan saya hafal dari sana. Iya, udah Pak Om Sony udah pernah. Berarti emang Merauke itu ya kita harus sambangi saudara kita yang sana lah. Betul. Karena dari Sabang sampai Merauke. Ya, Ride for Friendship yang ada di Merauke juga friendship. Teman-teman kita juga yang di sana. Jadi pencapaian sudah selesai. Itu berapa kilo? Berapa ditempuh dalam berjauh? Kurang lebih karena penyeberangannya banyak ya. Itu kurang lebih 7.000 sampai 8.000 deh. Iya. 7.000 sampai 8.000 kilo lah. Kurang lebih estimasi ya. Karena saya yang tadi Sorong ke Merauke. Sorong ke Merauke saya naik kapal tuh seminggu. Nah, total perjalanan di etapa ketiga tadi itu 2 bulan. Dari Makassar, Sulawesi sampai Papua finish Merauke 2 bulan. Jadi 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan. Nah, 2019 saya udah pernah mengalami perjalanan jelajah garis batas Borneo. Nah, itu saya melintasi 5 PLBN yang ada di Kalimantan sampai ke Putus Ibau, Badau. Ke atas lagi? Udah 2019 sebelum Ride for Friendship. Jadi Ride for Friendship kegiatan yang kami buat berseri 1, 2, 3, yang keempat ini saya mau ke Asia 9 negara. Keempat ini Asia 9 negara. Ya. Dimulai dari Jakarta dari ya. Jakarta juga. Nah, yang jadi pertanyaan sebanyak itu ya perjalanan artinya bisa sampai 3 etape ya kan. Ini kan butuh biaya yang sangat besar gitu. Betul. Ya kan? Ada sponsor nggak sih? Gitu. Kalau kan, dibilang ada sponsor pasti. Ya harus. Harus. Kan nggak mungkin pakai uang pribadi, ya kan? Bisa boncos itu. Karena sponsor. Siapa yang selama ini mendukung Father and Son? Artinya didukung penuh oleh sponsor. Ya kan butuh motor, butuh biaya perjalanan gitu kan. Nah, itu siapa sponsornya? Selama perjalanan kami dengan sponsorship, dengan kegiatan Father and Son, banyak yang respect dengan mendukung kegiatan kami. Sehingga ada beberapa sponsor, bukan beberapa lagi sih ya, sekitar 20 sponsor yang melekat pada perjalanan kami. Sehingga kami bisa menuntaskan perjalanan keliling Indonesia. Dan ada beberapa sponsor juga mendorong kami untuk masuk ke level 2 internasional, untuk mengeksplor Asia sampai ke Himalaya, Nepal ya. Perbatasan Nepal, perbatasan dengan China. Jenis motor yang dipakai yang kemarin sama yang nanti sama? Sama. Itu motornya jenisnya apa? Oleh Kawasaki Motor Indonesia. Oh, Kawasaki. Keren Kawasaki, bisa Kawasaki Versys 250. Dan Kawasaki Versys 250. Kenapa Pak yang 250? Jadi gini. Kenapa nggak 6,5 gitu? Sebenarnya setelah saya tahu kenapa saya pakai Versys 250, dia ada beberapa klasifikasi CC ya di Indonesia ini. Ada kelompok kecil, menengah, dan big bike yang besar. Nah, untuk lebih nyaman ya kalau menurut saya ya, ini menurut versi saya, 250 cc itu sudah cukup. Karena pertama bobotnya juga tidak terlalu berat seperti big bike. Kan nggak ngejar speed juga ya? Karena perjalanan kami itu bukan speed, jadi lebih ke exploring ya, lebih main ke dual purpose. Jadi mengekspos pegunungan, laut, daerah-daerah yang jarang orang datangi, kita datangi. Ya, nah, yang jadi pertanyaan itu gini, ketika melakukan perjalanan yang 3 tadi gitu ya, 3 etapa tadi gitu kan, ke barat, terus ke timur, ya kan ke utara gitu loh. Yang paling menarik apa? Yang ada kejadian nggak yang benar-benar menarik nggak terlupakan itu? Oke, kalau duka terus terang tidak ada. Yang menarik kok, jangan duka yang menarik dulu. Duka nggak ada, kalau suka pasti banyak. Pasti banyak. Karena saya ini melihat banyak beberapa spot wisata unggulan Indonesia seperti di Sumba. Pulau terluar orang yang
belum kesempatan ke sana, ternyata Iya. Bang Andra udah duluan. Duluan. Dan itu Di ternyata situ ada keren ya. objek wisata yang kelas dunia seperti Waikuri, Oh. ada danau air terjun Tagedu, ada rumah adat Praijing. Itu kalau saya lihat, waduh, sejarah dari zaman dulu ya nenek moyang kita. Ternyata udah menyimpan, mewariskan budaya yang sangat tinggi. Dan itu yang harus kita kenal dan kita pelajari bahwa Indonesia ini negara yang Ternyata Indonesia indah luar biasa. banget, keren banget, dan itu semua terdokumentasi ya. terdokumentasi. Dan itu siap diekspor lah ya, diekspor lah ya. Di-expose ke teman-teman bikers diekspos. juga bisa. Kebetulan kami mempersiapkan tim media, kebetulan anak saya bisa cerita nih kalau masalah medianya. Nah Karena coba dia hobi. ini San San atau Onel. San Onel ya. Nah Onel, ada kesulitan nggak ketika mengeksplor pariwisata tadi kan gitu kan, misalnya tiba-tiba baterai habis, memorinya penuh gitu, ada kira-kira kejadian-kejadian yang aneh, lucu gitu? Kejadian ini soal kalau baterai itu sih aman. Baterai aman. Masalah lupa nyimpanan data mungkin. Oh. Oke, pas di hotel lupa tiduran, memori full, lupa ekspor ke hard disk. Kendala di situ pertama. Nah, yang kedua masalah drone nih. Masalah drone. Oh, bawa drone juga? Bawa drone. Bawa drone ini di cuaca. Ya pasti. Oke, kita naikin udah bagus. Pas lagi terbang nih, flight, tiba-tiba drop, angin kencang, turun. Ya kayak gitu-gitulah. Oh, iya, yang penting banget tadi itu masalah Penjualan data ya, lupa mindahin. Besok begitu dapat spot bagus, begitu nih memorinya full. berarti lengkap juga bawa peralatannya. Lengkap. Kalau Nel bawa peralatan apa namanya, dokumentasi lengkap lah ya. Lengkap. Kendala di misalnya nih sore ini kan kendala ke tempat-tempat, misalnya kan kita ke tempat baru, mungkin ketemu orang baru gitu loh. Misalnya ada halangan nggak ketemu sama orang baru atau bagaimana, mungkin mereka nggak nerima gitu atau menerima gitu loh. Pernah ada nggak sih kendala gitu? Kendala itu tidak pernah ada ya? Jadi zaman sekarang udah zamannya sosial media ya. Oke. Jadi saya selalu upload di Facebook dan sosial media Instagram misalnya. Dan mereka ternyata sudah memantau perjalanan kami. Oh. Jadi di beberapa spot seperti kayak waktu kemarin saya jalanin di Sulawesi, itu ada yang kadang-kadang saya di perbatasan udah dijemput oleh beberapa anak motor. Ternyata dia lihat dari sosial media, kan saya selalu upload setiap hari perjalanan saya. Di upload di mana? Di IG, di Facebook? IG, Facebook dan IG, Facebook, Twitter, Real Instagram, Story, ya. Real Story. Real Story. Oh ya, artinya kan apa namanya, teman-teman biker gitu yang udah kenal atau pernah berhubungan, nah mereka dikabari ya, besok gua melintas nih, izin melintas gitu kan. Dan Nah itu teman-teman responnya bagus ya? Respon bagus sekali. Itulah biker. Itu yang Biker ya, makanya disebut brotherhood. Tuh, yang saya alami brotherhood tuh ada di motor, ya itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, dia belum kenal dengan saya, cuman perlakuannya sangat luar biasa. Padahal baru ketemu, tapi begitu ketemu kayak udah kenal lama gitu loh. Bener-bener ya itu tadi prinsip brotherhoodnya keluar lah ya. Semuanya ada di Salam satu aspal lah. Salam gitu. satu aspal. Itu luar biasa. Saya sangat terharu dengan teman-teman bikers dengan kondisi konten saya Ride for Friendship sangat tepat sekali untuk perjalanan kami dan dijamu di portal oleh mereka dengan luar biasa.
Nah dari yang 3 kemarin itu support IMI bagus kan, IMI sebagai support ini bagus sekali. Yang pertama Timor Leste dapat surat dukungan dari Pak Bamsud kan yang untuk masuk ke Timor Leste karena saya tidak bisa masuk karena kondisi COVID. Jadi surat itu tidak terpakai. Akhirnya saya koordinasi dengan IMI Kupang IMI setempat lah ya. Kita ada ngopi-ngopi bareng sampai ETB. Saya kabarkan bahwa perjalanan kami disupport oleh IMI. Dan setelah itu ya saya arah balik lagi. Dan memang IMI kan salah satu wadah yang mensupport kegiatan kami. Betul. Ya pasti support lah. Ini kan kegiatan positif, mengeksplor keindahan Indonesia, desa wisata, ya akan di-share ke teman-teman dan teman-teman. Oh ternyata di daerah ini ada, kan kadang-kadang kan orang nggak tahu bahwa di situ kan ada destinasi wisata menarik, tapi orang nggak tahu. Tapi dengan ada kegiatan Father and Son, jadi tahu, terekspos itu. Dan kita dan sebenarnya yang paling berkepentingan ya Pak Menteri Pariwisata deh, karena kan ini salah satu kegiatan yang membantu lah program pemerintah memperkenalkan pariwisata di Indonesia. Jadi Pak Menteri yang nonton ini nanti harus bantu Pak. Dan ada kegiatan kami yang ke Aceh itu menggali ekonomi kreatif petani kopi. Yang waktu Aceh. Waktu di Aceh. Jadi saya, itu yang dieksplor waktu di Aceh? Gayo ya, kopi Gayo kopi Gayo Aceh. Terus ada Sidikalang, Lintong sampai Jakat yang di Jambi. Jadi saya angkat lah budaya kopi yang ada di daerah Sumatera untuk dikenal. Jadi sementara orang nggak tahu di Lintong itu di mana ya. Ternyata Lintong itu ada di Danau Toba. Di Danau Toba, Sidikalang juga ada di seputaran Danau Toba. Jadi Jadi ketika melintas ke berbagai daerah-daerah itu, jadi pasti si Father and Son itu udah pemetaan ya. Betul. Ketika nanti di sini saya akan mengeksplor ini, ketika sini kita akan mengeksplor. Jadi udah ada skenario lah, udah ada pemetaan lah ya. Materinya untuk kita angkat menjadi suatu bentuk media supaya teman-teman bikers se-Indonesia tahu bahwa kita ada kegiatan sosial budaya. Nah, yang kegiatan terakhir nih sebelum perjalanan yang kita belum bahas ke yang ke 9 Asia 9 negara di Asia. Kan saya juga follow juga IG. Nah, yang membuat saya tertarik adalah yang perjalanan terakhir kemarin adalah mengupas tentang kuliner. Kuliner itu gimana, bisa cerita nggak? Itu ke daerah mana aja? Ya kemarin baru aja saya pulang dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja. Jakarta, Bandung, Purwokerto, dan Jogja. Ke Jogja. Dari Jogja, setelah Jogja kita eksplor wisatanya. Dari kuliner, wisata, Nepal Van Java, Merbabu View, dan Dieng. Setelah itu balik ke Jakarta lagi? Baru ke Jakarta, 8 hari perjalanan. 8 hari. Yang kita eksplor makanan kuliner khas daerah. Yang sementara ini orang nggak tahu makanan mie kocok legendaris di Bandung. Apa sih, yang mana sih? Ada beberapa yang saya upload, yang saya share ke teman-teman. Itu dengan style gaya biker lah ya, cara gaya motor ketemu. Pasti ada referensi dong. Ini apa tadi? Mie kocok legendnya Bandung. Nah, datang tuh ke tempat aslinya. Datang ke pusatnya. Di review ala biker. Batanggor juga. Itu keren. Jadi perjalanannya kita upload di YouTube sampai ke spot, kita review produknya juga, makanannya luar biasa. Itu ada lagi satu konten yang menurut saya perlu teman-teman tahu bahwa Indonesia banyak beragam macam makanan khas yang luar biasa. Jadi yang di terakhir session kemarin itu bicaranya wisata dan kuliner. Itu keren banget sih. Lupa yang saya belum sebutin tuh Om Sony. Waktu saya ke Ride for Friendship 3 dari Makassar, Sulawesi ke Papua, saya membawa misi pendidikan. Jadi saya bawa caranya gimana? 100 pack buku, tas, alat tulis ke Sorong, Papua, dikirim. Itu caranya gimana? Kan pakai motor? Jadi 100 packs itu nggak mungkin saya bawa motor dengan box dan sidebox ya. Jadi saya kumpulkan di Jakarta, saya kirim ke Sorong. Jadi ketika perjalanan hanya nitik dia aja. Titik ini saya bantu. Titik berikutnya ini perlu saya bantu. Ketika sudah dapat titik semua, baru dikirim. Didistribusikan dengan teman-teman motor di sana. Kita bagi-bagikan ke sekolah-sekolah yang ada di Sorong. Itu keren tuh. Ini kan perjalanannya nggak main-main ya. Yang kita masih bicara tema yang tadi 3 etapa. Ini kan bukan perjalanan main-main. Apa sih yang mesti dipersiapkan gitu? Misalnya apa nih? Kalau perizinan? Kalau keluar negeri harus pakai izin maksudnya. Yang tadi masih di Indonesia aja. Kalau di Indonesia perizinan yang pasti yang paling fatal perizinan dari keluarga dulu.
Oh iya pasti. Pasti Keluarga, lah. terutama dari istri ya, karena ini perjalanan bukan sehari 2 hari. Ya. Jadi yang waktu Timor Leste 2 bulan, Aceh sebulan, Nah, Papua kemarin 2 bulan. dari pihak kepolisian ada surat jalan dari Kepolisian kepolisian? ada surat jalan. Terus Jadi dari kita IMI. hubungi dengan Korlantas lah. dari IMI IMI. kita minta dukungan, perjalanan juga. Terus udah beberapa sponsor saya biasanya dilepas. Ada pelepasan lah ya. Pelepasan. Nah, pelepasan itu biasanya kemarin Kawasaki terus yang lepas saya nih. Langsung ke kemana? Dari di main dealernya atau ke pabrik? Ya kemarin pas COVID harusnya di pusat kayak ini karena di dealer di pusat ini tidak dapat izin COVID waktu itu untuk izin Ya, keramaian ada susah pembatasan kan. susah. Akhirnya sih waktu itu dilepas di Kawasaki Kawan Sakti yang ada di Bekasi Oh, yang Timor Kawasan Leste Bekasi. ya. Ya. Yang kedua ketat juga COVID perusahaan sponsorship pada nggak bisa dapat izin untuk melepas saya, akhirnya saya adakan di Limos Cafe tempat saya, base camp di saya. Limos Cafe, di base camp. Nah, yang ketiga kita dilepasnya di Kawasaki Makassar. Nah, itu udah izin karena udah bisa. startnya di Makassar. Itu menggalang 100 motor Kawasaki di sana di Makassar pelepasannya. Itu berarti yang nempel di motor, yang nempel di badan itu produk sponsor semua berarti? Produk sponsor. Keren Alhamdulillah sponsor sudah melekat di kegiatan kamera Iya, Progresif. tanpa sponsor susah lah, ini kan perlu pembiayaan yang tidak sedikit. Betul, ya pesan saya cuma satu sih, kita kalau touring jauh atau keliling, harus ada isi muatan yang kita bawa lah. Oh iya. Bentuknya sosial, wisata, budaya. Betul. Paling nggak kita membantu pemerintah untuk dalam bentuk lain ya, bentuk dalam lain. sebuah perjalanan gitu Iya, ya. nggak harus kita foto-foto di tempat spot wisata. Iya, Mungkin kalau ekonomi touring kreatif, doang nggak ada misi buat apa? Betul. Hanya nyampe-nyampein badan Untuk, doang. Petani Nggak kopi bisa yang misi misalnya, daerah unggulan mereka lah. Paling nggak mereka bisa ada membangkitkan. sesuatu yang diangkat, ada sesuatu yang diberikan, ada sesuatu yang diterima lah ya. Betul. Oke, nah kita baru nih kita fokus ke 9 negara di Asia. 9 negara Asia. Oke, kita kembali lagi Sobat Ina News. Sebelum kita bicara 9 negara di Asia nih, saya ingetin buat Sobat Ina News, jangan lupa subscribe Ina News TV dan di like and comment ya. Oke. Nah, kembali kita ke Bang Andri. Bang Andra, 9 negara di Asia ini bisa sebutkan nggak? Mulai dari rute awal lah. Oke. 9 negara Asia ini meliputi Indonesia, Malaysia, terus kemana? Masih start dari Jakarta nih? Dari Pontianak nanti rencana. Oh, startnya langsung dari Pontianak. Oke, saya naik ke atas Sikawang Sambas melalui Sikawang PLBN Sambas. Entikong. Oke, itu Entikong, saya masuk ke Kuching, Sarawak. Kuching, Sarawak, Kuching, Malaysia Sarawak, tuh. Malaysia. Naik ke atas melalui Miri, Brunei, Miri, Darussalam. Saya Brunei. explore dulu negara Brunei, Darussalam. Dari Brunei langsung saya ambil naik lagi ke Sabah. Oh, dari Sabah berarti nyebrang nih? Ke atas, tetap masih di Borneo. Masih Borneo. Kan kebetulan Brunei masih ada di posisi Kalimantan ya. Kita ke atas Sabah, Kinabalu.
Oh, ke Kinabalu juga? Iya, Kinabalu. Oke. Kinabalu Kudat sampai paruhnya Pulau Kalimantan. Tahu di paling utara lagi. Nanti dari Sabah saya kirim motor saya melalui kapal angkutan laut ke Port Klang Malaysia. Ke Port Klang Malaysia. Dari Sabah ke Port Klang itu jalurnya banyak karena banyak penyeberangan. Penyeberangan banyak karena itu penyeberangan barang. Jadi saya kirim motor dan saya naik pesawat ke Kuala Lumpur. Oke. Nah, Malaysia nanti saya jemput motor saya di Port Klang Malaysia dan turun di ke bawah dong. Iya. Kenapa kenapa nggak kalau ke Singapura mungkin lebih mahal kali ya pengiriman ke Singapura? Nah, lebih mahal dan jalurnya agak lebih sulit ya. Agak lebih sulit. Lebih enak kita masuk dari Port Klang, Malaysia, Kuala Lumpur, saya explore kota-kota bagian yang ada di Malaysia seperti Selangor, Johor, ada Genting, itu bisa kita explore semua. Oh, itu kan di tengah tuh, di tengah-tengah. Kebetulan saya nanti masuk Singapura melalui Johor. Oh iya, karena Johor kan paling dekat Singapura. Batasan sekali enggak. Saya pikir tadi dari Kuala Lumpur langsung turun ke Johor, Singapura dulu, balik ke atas lagi. Mungkin ke Johor dulu mungkin. Ke Johor. Masuk Singapura, saya balik lagi untuk masuk negara. Johor Singapura kan deket nih. Masuk Tuas Point, explore Singapura, balik lagi ke Johor lagi. Baru kita naik ke atas. Nah, Johor Kuala Lumpurnya kan pakai highway kan bagus tuh. Wah, itu. Karena gue udah ngerasain soalnya. Karena Om Sony udah pernah ngerasain, saya juga pengen juga. Itu keren. Kalau mau ngerasain sebenarnya jangan lewat highway. Jalur arteri biasa. Nah, itu nembus di selatannya di baratnya Semenanjung Malaysia itu sampai ke atas tuh ke Perlis. Itu keren. Keren ya? Asli keren jalurnya. Nah, itu banyak kan teman-teman bikers gak mengeksplor tuh Malaysia. Harusnya kita eksplor juga negara tetangga kita ya. Dari budayanya juga kita eksplor, kulinernya juga, dan kita perkenalkan batik yang kami bawa. Sambil mengeksplor lokasi yang disambangi, juga memperkenalkan tadi batik batik wisata kita juga. Mungkin kuliner kita bisa ekspor, kita bertukar menu dengan mereka juga bisa. Karena kebetulan anak saya ini koki dia, Om. Iya, jadi dia kita mau adu namanya nasi lemak sama nasi goreng kencur. Gimana rasanya ya khas Indonesia dengan khas Malaysia? Nasi lemak ya nggak beda sama nasi uduk sebenarnya. Iya, beda-beda tipis ya. Nah, kalau nasi goreng kencur kan makanan. Tapi kalau diadu sama nasi goreng kencur boleh lah. Keren, saya udah ngerasain soalnya. Nah, sore ini kita baru bicara Singapura, Malaysia. Teman-teman biker di sana udah dihubungi belum? Sudah. Dan mereka juga menunggu banget kedatangan kami karena ini kan. Karena mereka welcome lah. Yaudah, datang aja bro, nanti kita kawal gitu istilahnya lah. Karena emang brotherhood di mana-mana tetap dijunjung tinggi ya buat anak-anak motor jarak. Tidak usah takut dengan perjalanan. Begitu tadi udah di Malaysia, baru selanjutnya ke Thailand. Thailand masuk melalui Betong nanti Hatay, saya masuk melalui Thailand. Thailand itu juga saya akan explore Chiang Mai, Chiang Rai, mungkin budaya sama seperti Malaysia. Jadi saya mungkin bisa 3 minggu di setiap negara ya, nggak sekedar melintas. Jadi ada meet and greet dengan bikers ASEAN lah. Iya, tuh Thailand saya kasih tempat bagus ya. Itu ada namanya Chatuchak. Chatuchak tuh Sunday Market tuh. Tuh lu explore tuh. Itu pasar besar banget. Itu di sana tradisional. Iya, kulinernya bagus lah, enak-enak. Terus dia pasar burung terbesar di Asia lah kayaknya. Di Asia ya. Jadi bagus udah di Chatuchak. Nah, setelah dari Thailand ke kiri, kita ambil ke atas lagi. Ke arah timur. Saya explore, saya melalui border dari Thailand ke Myanmar. Ke atas ke Myanmar. Nanti di Myanmar kita masuk ke Kamboja. Menghubungi agent dari Myanmar untuk membawa kita lintas sampai ke Bangladesh nanti ya, perbatasan. Bangladesh, berarti ke arah barat muter. Kalau lihat mappingnya tetap jalurnya ke atas terus kan? Ya, ke atas terus, ke utara terus. Bangladesh mungkin kita lihat kondisi negaranya, kalau nggak bisa dieksplor kita melintas. Ya, hanya izin melintas saja. Dari Bangladesh baru kita masuk nanti ke India. India eksplor beberapa tempat ya. Berarti ini akan ke arah barat ya? Ke arah barat, baru tuh ke atas. Ke India, ke Agra juga, Taj Mahal, kita rencana mau ke sana. Sekalian kulinernya kita mau lihat dengan gayanya yang ya kita lihat sering di TV ya, kulinernya India cukup menarik juga dengan gayanya dia. Serem ya? Serem. Dan itu kita lihat di media TV, apakah betul nanti on the spot kita lihat begitu gitu. Iya, seseram itukah gitu loh. Terus dari India naik ke atas ke utara ke Nepal. Masuk ke jalan tertinggi di dunia, Himalaya. Ya, Nepal kan berarti kan? Himalaya, Nepal nanti.
itu bisa disebut nggak di titik akhirnya di daerah mana di Nepalnya? Kardung Latop itu puncak tertingginya ya. Oh, Kardung Latop. Iya, jalan raya yang tertinggi di dunia. Ya orang bilangnya sih Mekahnya bikers internasional ya. Jadi kalau biker internasional belum ke Kardung Latop itu belum. Itu artinya maksud saya misi 9 negara itu akan berhenti di Nepal nanti. Di Nepal. Himalaya itu dinyatakan selesai. Nepal insya Allah kalau emang waktunya pas 17 Agustus kita akan mengibarkan bendera putri di konsulat di sana ya. Itu start bulan apa? Mei. Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi perkiraan waktu 4 bulan. 3 bulan selesai. Nah, 4 bulan. 4 bulan. Mei, Juni, Juli, Agustus. Agustus. Ya kalau bisa 17 Agustus bisa sampai di Nepal. Targetnya 17 Agustus mengibarkan bendera Indonesia di Nepal. Di Nepal. Keren banget. Dan itu salah satu pemandangan yang saya impikan dari dulu ya dengan pegunungan Himalaya esnya. Dan kebetulan saya juga hobi hiking, naik gunung. Nah, nanti itu yang kita mau lihat wallpaper yang sangat indah lah. Ini berarti saya nggak bisa ngebayangin nih. Artinya perjalanan yang di dalam negeri dengan yang di luar negeri ini pasti akan beda nih. Beda banget. Packagingnya pasti akan beda, peralatan yang dibawa akan beda gitu loh. Terus exit permitnya berarti ini nanti paspornya multi permit berarti ya? Multi permit. Nanti kita terkoneksi dengan udah ke hubungi KBRI masing-masing negara nih? Belum. Nanti di Januari 2023 kita akan start ke beberapa wadah pengurusan seperti IMI. Nanti IMI kan mungkin IMI kan mengeluarkan permit buat motor kan? Bisa mengarahkan ke Kementerian Luar Negeri ya. Udah berkirim surat ke IMI udah? Lagi proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa berjumpa dengan Ketua IMI kita, Pak Bamsud. Iya, Pak Bambang Susatyo. Nanti brother kita Pak, ditunggu Pak. Nanti mau audiensi gitu ya? Audiensi dengan Pak Bamsud. Iya. Oke, terus sampai dengan ini kan kita masih bulan September akhir ya. Menuju ke bulan Mei nanti, itu kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan oleh Bang Andra dan San nih? Oke, jadi persiapan di akhir tahun ini tetap kita ngadain event riding ya, karena emang saya anak motor juga ya, nggak mungkin saya stop. Nah, yang berhubungan dengan persiapan nanti di 9 negara ini, persiapannya apa? Kan mungkin mulai ngurus-ngurus dokumen surat menyurat. Yang pertama dokumen dulu. Menghubungi sponsor-sponsor. Itu apa ya? Kira-kira apa? Yang pertama kita instansi pemerintah lah yang pasti. Ketua IMI, kita harus berkunjung ke IMI, Kementerian Pak Menteri Pariwisata. Nah, setelah itu baru direct langsung tetap ke perizinan IMI untuk ngurus karnetnya ya. Karnetnya ya, buat motornya ya. Nanti mungkin dapat petunjuk dari IMI untuk ke Kementerian Luar Negeri, mungkin saya akan datengin beberapa dubes yang kita lewati nanti. Ya, soalnya gini, Sobat Inanyus kan barangkali nanti punya keinginan yang sama seperti Bang Andra, jadi mesti nonton video ini sampai akhir, bagaimana mereka mempersiapkan diri mulai dari A sampai Z-nya. Jadi teman-teman kan yang Sobat Inanyus ini seperti apa sih gitu loh maksud saya. Jadi biar mereka juga belajar banyak dari Bang Andra Ensan ini gitu, supaya mereka ternyata seperti itu. Jadi mulai persiapan, betul. Jadi induk pemerintahnya dulu, perizinan baru kita ke sponsorship. Iya, jadi kita edukasi juga nih teman-teman biker di Indonesia yang nanti mau melakukan perjalanan jauh, ya kan, kayak tadi sampai Jakarta Sabang, Jakarta Merauke, Jakarta sampai ke Nol Bitung gitu kan, mereka juga pengen tahuan. Apa sih kendalanya, apa sih, jadi mereka supaya ini kita mengedukasi teman-teman ya, supaya belajar dari yang udah pernah melakukan. Karena kan berpengalaman kan, gitu loh, artinya. Nah, pengalaman ini kan harus kita tularkan ke teman-teman. Pasti ada teman-teman Sobat Inanyus yang juga akan melakukan hal serupa gitu loh. Dan kami siap sharing lah. Oke. Dari IMI udah ada sinyal belum? Dari IMI proses lagi berjalan. Kita minta lagi buatkan surat ke Pak Bamsud. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Bamsud punya waktu, bisa berkesempatan jumpa dengan kami untuk menerima lah ya. Program-program kami Raya Progresif menduniakan batik tulis Indonesia. Insya Allah berjalan lancar. Setelah itu ke Bapak Sandi Uno untuk Pak Senaga udah berkirim surat belum? Sudah. Udah berkirim surat, lagi proses juga. Dapat waktu dalam waktu dekat lah ya untuk bertemu dengan Bapak Menteri dan Bapak Bamsud ya, Ketua MPR sama Ketua IMI. Iya, dari IMI sama Pak Menteri kan supaya BUMN
bisa support. Bisa bantu support. Kalau saya gitu. Oke. Kalau dari persiapan motor oke. Kalau persiapan dari fisik dan mental udah pastilah. Karena udah ditempa kemarin tiga etapa kan udah lumayan lah ya. Gitu loh. Nah, kira-kira kebayang nggak kesulitan yang nanti akan dihadapi? Karena ini beda nih suasana dalam negeri dengan luar negeri. Terutama iklim ya, kita harus menyesuaikan. Kemarin kita sempat ke Dieng, ke Nepal di bawah 10 derajat Celcius. Oh itu kami sanggup ya untuk camping. Aklimatasinya udah. Iya, jadi saya sudah mengunjungi Nepal versi Indonesia kemarin di gunung apa dia? Sumi. Di bawah gunung Sumi. Dingin, nah itu daerah lumayan dingin dan spotnya dengan rumah warna-warni oke lah. Daerah wisata baru yang ada di Jawa juga oke. Dan kemarin saya menyesuaikan suhu di Dieng di bawah 10 derajat ternyata bisa oke. Ya mudah-mudahan kedepannya dengan persiapan mental dan fisik kita bisa tembus sampai finish ya Nepal, insya Allah. Nah untuk yang di luar negeri ini kayak tadi kan surat untuk pejabat-pejabat negara lah ya kan sudah oke. KBRI oke. KBRI nanti sambil jalan ya, pasti mampir ke KBRI ya. Terus teman-teman biker di sana udah hubungi gitu. Terus apa lagi kira-kira yang perlu dipersiapkan? Secara ini sih fisik mental udah oke, sponsorship paling ya. Nanti setelah dapat dari beberapa kan tinggal pengulangan aja nih. Betul. Sponsor tinggal pengulangan. Sponsorship nanti kita bahu membahu dengan anak saya juga untuk menemui mereka untuk ya paling nggak mensupport kegiatan kami lah. Ya. Nah, tanggapan sponsor nih ketika yang kemarin tiga sesi 3 etapa ini begitu melaporkan hasil kegiatan, tanggapan sponsor gimana? Waduh, mereka malah happy ya? dukung saya. Karena kegiatan saya ini kan ada isi sosial budaya wisata yang paling nggak memberikan informatif kepada teman-teman bikers Indonesia dan Asia ya. Paling nggak kita membawa nama Indonesia ke luar negeri nih. Ya berarti untuk yang 9 negara di Asia ini sponsor lama ikut lagi ya? Ikut lagi. Otomatis ikut lagi dan kami sedang mencari sponsor utama nih. Mudah-mudahan bisa terrealisasi karena ini perjalanan dengan anggaran yang luar biasa dengan 2 motor, 2 rider. Jadi lumayan dana yang besar. Semoga bisa. Itu kalau dihitung total berapa kilometer ya? Kalau dari tadi start dari Pontianak? 15.000 kilometer. 15.000 kilometer. Saya sudah melalui Jakarta Timor Leste kemarin 10.000. Berarti 5.000 ini bagi saya, menurut saya sih siap lah ya. Ya dengan fisik mental yang kami persiapkan, dengan motor tangguh yang kami bawa pun, Kawasaki versi 250 bisa mencapai finish di Nepal. Ya, dan membawa nama bangsa Indonesia. Ya. Kita doakan sukses ya. Terima kasih. Tapi satu nih, masih ada pertanyaan begitu. Itu perjalanannya dilakukan hanya nggak apa-apa. Yang tadi sama yang nanti ya. Itu perjalanan kan, ya teman-teman kan mesti tahu nih Sobat Tinajus. Itu perjalanan hanya dilakukan di siang atau malam. Atau malamnya begitu sampai titik istirahat. Atau malam tetap riding terus. Tips dari kami untuk mencapai zero incident safety riding, utamakan perjalanan pagi ya, pagi sampai sore. Sore itu dibatas di bawah jam 6 karena apa? Harus sudah stop lah ya. Di waktu siang, pagi sampai siang dan sore itu waktu yang paling bagus kita berkendara. Dan malam ini kita tetap seperti biasa harus beristirahat. Dan salah satu kunci kami pulang ke Indonesia zero incident, salah satunya kita memperhatikan jam riding kita. Jam riding. Dan jarak tempuh kita jangan terlalu dipaksa, jangan terlalu pelan juga. Ya sedang lah. Standar-standar aja yang penting. Jadi alhamdulillah. Jadi nggak maksain jalan malam ya? Jangan, malam itu jangan. Karena apa? Pertama fokus mata kita juga penglihatan lelah. Visualnya Dan lampu ini tidak bisa menerangi seperti siang. Betul. Dan resiko misalnya ada kendala ban kempes itu sangat sulit di malam. Dan resiko kejahatan lebih tinggi juga. Betul. Ada kejadian aneh nggak selama kemarin di 3 etape yang nanti bisa diantisipasi untuk di luar negeri? Kan ada kejadian aneh, misalnya tadi ada ya maaf ya, ada misalnya kayak masyarakat begal, penjahat segala macam gitu. Nah ini kan harus diantisipasi juga karena ini kan
ketika kita bicara 9 negara, ini kan kita bicara adat dan istiadat nih. Betul. Tata kerama sopan santun negara yang 9 tadi dengan kita kan beda. Ketika kita di negara lain itu antisipasi apa sih yang antisipasinya pertama kita udah menghubungi beberapa teman bikers di Asia ya yang berkoordinasi dengan kita. Nah, petunjuk itu yang kita jalankan di tempat-tempat wisata yang sangat terkenal di luar negeri, dan mereka pasti akan memberikan informasi daerah-daerah spot yang kita kunjungi dan mudah, tidak ada kendala. Artinya ada diskusi dengan biker lokal lah ya. Ada. Artinya mereka juga memberikan pemetaan ya. Ini daerah ini daerah bahaya, ini nggak boleh dilalui. Gitu. Artinya informasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Gitu loh. Karena informasi dari teman-teman di bikers di Asia itu yang membuat perjalanan kita bisa bagus, baik, dan lancar dan aman pasti ya. Soalnya kan karakter biker di Singapura dengan Malaysia beda nih. Betul. Ya kan, nanti karakter biker Malaysia dengan India beda. Betul. Ya kan? Betul. Dengan Thailand beda ya, pasti akan beda. Nah, ini kan harus diantisipasi pemetaan ya kan, harus diskusi dengan klub-klub lokal. Dan, gitu kami selalu mengadakan meet and greet, Om Sony, di setiap daerah pulau manapun. Saya sering mengadakan meet and greet, artinya sharing dengan teman-teman biker Asia atau Indonesia, dan itu sangat penting sekali. Karena di situ mereka melihat menjalin silaturahmi, tukar sosial budaya kita juga, respect terhadap bangsa Indonesia dengan bangsa mereka ya. Oke, saya bisa kebaca nih. Artinya ketika meet and greet itu misinya masuk. Misinya masuk. Yang tadi membawa souvenir batik, budaya batik, memperkenalkan batik tulis, gitu loh. Itu yang keren. Saya selalu jalankan dengan perjalanan kami, meet and greet. Oke, nah ini Father and Son, Bang Andra dan Onel nih kita udah di sesi penutup. Nah, buat sobat-sobat Inanyus, ini kira-kira yang mungkin punya keinginan serupa, punya rencana mau touring adventure, ya mungkin mereka juga mungkin ada teman-teman kita yang sudah melaksanakan baru satu etapa tapi udah pengen keluar negeri, atau mereka yang belum pernah juga baru pengen touring, kira-kira punya tips apa nih punya buat teman-teman sobat Inanyus nih? Tips saya sih satu pesan buat teman-teman bikers Indonesia dan luar negeri ya. Explore Indonesia dulu lah. Ya, dari Sabang sampai Merauke, supaya kita mengenal budaya kita sendiri. Untuk dibawa ke luar negeri. Ada beberapa teman yang belum cuma beberapa puluh udah langsung keluar negeri. Artinya kita harus mengenal bangsa kita dulu, budaya kita. Setelah itu baru kita bawa ke luar negeri. Dan harus ada touring ini harus punya tema ya. Punya misi ya. Jangan perjalanan kosong ya. Bukan sekedar foto, itu biasa. Jadi kita harus ada sosial, budaya, wisata, kuliner yang bisa bersupport kegiatan pemerintah Indonesia. Dan satu hal, be positive and safety riding. Itu kunci saya. Keren. Nah, coba Onel. Jangan sama, mesti. Jangan sama deh, langsung apa aja, bebas. Bebas. Anak motor bebas. Coba deh. Mumpung masih muda. Udah. Kejarlah impianmu. Kejarlah impianmu. Dan itu akan mendapat suatu perjalanan, pengalaman yang luar biasa di perjalanan itu sih. Oke. Sip, keren. Jadi demikian Sobat Inanyus, bincang-bincang saya Sony Ulisman dengan Father and Son Andra Bel and Onel dalam program Farm Time. Ya. Oke, bye-bye. Thank you. Gaspol. Oke. Yuk, keren. Thank you. Thank you. Oke.